Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Marcella di mata kuliah Praktikum BK Pribadi Sosial. Untuk hari ini, kita akan membahas masalah analisis kebutuhan peserta didik dalam perspektif BK Pribadi Sosial melalui instrumen. Seperti yang kita ketahui, sebelum membuat program bimbingan dan konseling, kita sebagai guru BK atau konselor itu wajib melakukan need assessment. Need assessment di sini maksudnya analisis kebutuhan yang kita dapatkan dari instrumen baik tes maupun non-tes. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada instrumen non-tes. Seperti yang kita tahu, instrumen non-tes itu ada yang namanya DCM atau yang lebih dikenal dengan daftar cek masalah. Kemudian ada ITP, inventory tugas perkembangan. Kemudian AUM, alat ungkap masalah. Kemudian AKPD, angket kebutuhan peserta didik, kemudian sosiometri, dan terakhir IKMS. Selain itu juga bisa menggunakan teknik non-tes lainnya seperti observasi, wawancara, daftar cek, atau dokumentasi. Nah, jika dikaitkan dengan bidang pribadi dan sosial, maka instrumen non-tes tersebut bisa digunakan untuk menjaring siswa-siswa yang memiliki permasalahan atau sesuatu aspek yang perlu dikembangkan. Adapun teknik tes itu memahami individu dengan menggunakan tes terstandar dan memang baku seperti itu. Contohnya itu bisa tes intelijensi, tes minat bakat, tes kepribadian, dan lain sebagainya. Dalam melakukan need assessment, itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama itu mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program BK, kemudian memilih instrumen yang tepat digunakan. Misalnya untuk bidang pribadi dan sosial itu bisa memakai DCM, AUM, kemudian juga bisa memakai sosiometri. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil instrumen tersebut. Kita akan membahas mengenai instrumen yang dapat digunakan dalam need assessment. Salah satunya itu adalah DCM. DCM merupakan metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Dalam pengolahan DCM dapat dianalisa baik secara kelompok maupun individu. Sedangkan aspek yang dianalisa adalah per butir masalah dan per topik. Yang pertama itu langkah menganalisa secara individual, itu menjumlahkan item yang menjadi masalah individu pada setiap topik masalah, kemudian mencari persentase per topik masalah dengan cara mencari rasio jumlah butir yang menjadi masalah dengan butir topik masalah. Daftar cek masalah itu memiliki 11 aspek yang tersebar di dalam pernyataan-pernyataannya. Yang pertama itu ada masalah kesehatan, kemudian masalah kehidupan ekonomi, yang ketiga masalah rekreasi, hobi dan waktu luang, yang keempat kehidupan keluarga, yang kelima masalah agama dan moral, yang keenam hubungan sosial dan berorganisasi, yang ketujuh masalah pribadi, yang kedelapan masalah muda-mudi, yang kesembilan masalah penyesuaian terhadap sekolah, 10 masalah penyesuaian terhadap kurikulum, dan 11 adalah masalah berhubungan dengan jabatan. Instrumen selanjutnya itu ada ITP atau yang kita lebih kenal dengan inventory tugas perkembangan. ITP ini merupakan instrumen yang digunakan
untuk memahami tingkat perkembangan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia. ITP itu terdiri dari 7 tingkatan. Yang pertama ada tingkat impulsif, yang kedua tingkat perlindungan, yang ketiga konformistik, yang keempat tingkat sadar diri, yang kelima tahap seksama, yang keenam tingkah individualistik, yang ketujuh tahap otonomi. ITP ini bisa mengasumsikan seseorang itu tertinggalkah atau cepat menduduki tugas perkembangannya. Contohnya saja, misalnya pada usia remaja itu pada tingkat SMA itu anak-anak pada dasarnya sudah sampai tahap kesadar diri. Tapi kebanyakan banyak yang kita lihat yang masih ada di konformistik. Contohnya anak SMA itu suka mengikuti temannya, bergerombol untuk bolos, untuk melakukan hal-hal yang kenakalan remaja seperti itu. Secara ideal ya, mereka itu sudah masuk ke tahap sadar diri yang dalam istilahnya mereka sudah bisa berpikir secara logis, kemudian melihat harapan dengan berbagai kemungkinan, kemudian peduli ya dalam lingkungan baik itu masa sekarang maupun masa depannya seperti itu. Oke, instrumen yang selanjutnya itu adalah AUM atau alat ungkap masalah, merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pelayanan, bimbingan, dan konseling yang digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek pribadi maupun sosial, karir, atau belajar. Pada perkembangannya, AUM itu meliputi kondisi permasalahan khusus yang dialami oleh individu. AUM terbagi dua, yaitu AUM umum dan AUM PTSDL. Instrumen selanjutnya itu ada sosiometri. Sosiometri merupakan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial pada siswa ya di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya sosiometri itu bisa melihat siapa anak yang paling populer, siapa yang anak yang bisa senang diajak belajar, kemudian bisa juga mendeteksi anak yang terisolir di kelasnya. Jadi sosiometri ini sangat cocok diberikan pada need assessment untuk bidang pribadi dan sosial. Instrumen selanjutnya itu ada angket asesmen atau AKPD, angket kebutuhan peserta didik, yang merupakan instrumen yang penting yang harus dimiliki oleh seorang guru BK untuk mencari atau mendata masalah siswa. Angket ini berfokus pada masalah-masalah yang sering timbul dan sering dihadapi oleh peserta didik. Tujuan AKPD itu mencari data yang sebenarnya sehingga seorang guru dapat membuat program bimbingan dan konseling itu berdasarkan kebutuhan peserta didik. Instrumen selanjutnya itu ada IKMS atau identifikasi kebutuhan masalah siswa, yang merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan apa saja kebutuhan siswa di sekolah. IKMS ini dibutuhkan guru bimbingan konseling di awal tahun ajaran, yaitu digunakan untuk menyusun program kerjanya. Dengan berakhirnya penjelasan tentang analisis kebutuhan tadi, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dalam merencanakan program, baik itu program yang bersifat pribadi dan sosial, itu kita wajib memilih 1 atau 2 atau 3 instrumen seperti itu. Jadi kita kembalikan dari kebutuhan siswa. Sekian materi tentang analisis kebutuhan peserta didik kan instrumen BK Pribadi Sosial. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.